sehat ya. Terima kasih sudah menunggu video Miss. Nah, kali ini masih di acara Ngintips. Miss lagi mengintip siaran dari Mas Dokter yang ganteng dengan Bu Ekna di Radio Good News. Miss. Sudah, diam dulu Mbak. Keburu mulai live YouTube-nya. Nah, bener kan? Sudah, jangan berisik. Encephalitisnya saya tahu-tahu dikit lah ya, tetapi Japanese nih kok ada kata Japanese-nya gitu. Mungkin bisa dijelaskan dok, kita harus waspada. Sebenarnya itu jenis makanan apa gitu. Makanan apa? Gimana dok? Silakan dok. Oke, baik. Selamat pagi, salam sehat semua Sobat Good News FM. Jadi pada pagi hari ini ya, kita akan berbincang-bincang sedikit lah mengenai apa sih sebenarnya Japanese encephalitis gitu ya. Mungkin kita sering dengar penyakit, apa tuh encephalitis, meningitis gitu ya. Nah, sebelumnya sendiri kita harus tahu definisinya dulu, apa itu encephalitis, apa itu meningitis. Jadi kalau meningitis itu adalah infeksi dari jaringan, dari selaput otak di meningen. Tapi kalau encephalitis ini adalah adanya suatu infeksi atau peradangan di jaringan otak gitu, di otaknya sendiri, bukan di selaputnya. Nah, sebenarnya encephalitis ini penyebabnya macam-macam, banyak sekali, mulai dari virus, ada bakteri, jamur, ya, penyakit-penyakit seperti HIV, TBC, itu semua juga bisa menyebabkan encephalitis. Cuma kalau di Indonesia ini yang cukup banyak adalah Japanese encephalitis. Meskipun namanya Japanese encephalitis, tapi jangan salah, justru awalnya itu dari Indonesia, Malaysia, begitu. Oh, gitu. Jadi virus ini sebenarnya sudah ditemukan kasusnya sekitar tahun 1870 di Indonesia dan Malaysia, tapi yang bisa mengidentifikasi adalah orang Jepang. Makanya dikasih nama Japanese encephalitis. Oh, gitu. Nah, kalau memang di Asia sendiri paling banyak adalah Japanese encephalitis, sementara kalau di negara barat justru yang paling banyak adalah karena penyakit herpes simplex. Cuma hari ini kita nggak akan bahas itu, kita akan membahas tentang Japanese encephalitis sendiri. Nah, kenapa sih kok Japanese encephalitis penting? Karena Japanese encephalitis ini banyak mengenai anak-anak usia di bawah 15 tahun. Namun juga bisa terjadi pada orang tua. Dewasa. Betul, pada orang dewasa, betul, pada orang tua, orang lebih tua. Cuma memang paling banyak pada anak-anak. Dan jangan sampai anak-anak kita ini terkena encephalitis gitu ya, karena penanganannya akan menjadi susah sekali seperti itu. Nah, kenapa Japanese encephalitis ini menjadi penting juga? Karena salah satu gejala dari Japanese encephalitis ini adalah trombositnya rendah. Nah, seringkali kalau kita trombositnya rendah, kita cuma mikir, DB, ya kan? Nah, kemudian kita mikirnya paling, ini cikungunya. Cikungunya pun jarang orang mikir sampai ke situ ya. Nah, cuma kita paling sering hati-hati jangan sampai ini tuh terdiagnosis sebagai DB karena sangat berbeda. Nah, gimana sih gejalanya itu? Gejalanya adalah penurunan kesadaran, kemudian ada demam, kemudian bisa kecenderungannya tidur, bisa gangguan perubahan perilaku, kemudian ada bisa kejang, juga bisa mual, muntah, dan nyeri kepala hebat. Nah, dari gejala-gejala itu kita harus hati-hati, cepat-cepat segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Karena penanganannya sendiri pada pasien-pasien dengan encephalitis ini sangat susah dan sangat kompleks. Jadi harus dengan segera dibawa ke rumah sakit. Nah, penyebarannya gimana sebenarnya? Penyebarannya sama juga seperti demam berdarah, baik. Nah, jadi penyebarannya melalui nyamuk. Makanya Japanese encephalitis ini disebut juga arbovirus karena penyebarannya melalui vektor gigitan nyamuk. Gigitan nyamuknya nyamuk jenis apa? Nyamuknya adalah jenis culex yang paling banyak ditemukan di daerah perkotaan, tapi tapi juga biasanya ada peternakan hewan
daerah-daerah ada peternakan hewan. Peternakan hewan apa saja? Bisa hewan babi, bisa sapi, Ya, bisa juga disebarkannya melalui burung. Nah, itu hati-hati kalau di daerah tempat tinggalnya ada peternakan sapi, peternakan babi, kemudian ada banyak burung, itu karena bisa menjadi salah satu faktor yang menyebarkan penyebaran ya. Japanese encephalitis. Nah, gimana cara pencegahnya? Ya paling penting adalah dengan seperti DB, yaitu 3M. Mbak Ina ingat nggak 3M apa? Iya, kalau DB, oh iya. Ini berbeda ya dok ya. Iya, M itu kan nyamuk sebenarnya untuk mengeradikasi nyamuknya. Itu dengan pertama menutup penampungan air, kedua ya, itu menutup, betul, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang ketiga adalah mengubur barang bekas. Jadi hati-hati tuh kalau orang-orang, kalau ada pendengar yang sukanya ngumpulin barang bekas lah, itu iya betul, harus segera dikubur ya. Ngumpulin, iya. Gitu. Dok, tadi sebelum dilanjutkan lagi dok, tadi kan ternyata penyebarannya bisa melalui burung, bisa melalui nyamuk. Kalau nyamuk jelas lah dia menggigit kita. Kalau burung dok, masa burung mematuk kita dok nih? Burung gimana dok? Sama juga burung itu dia virusnya, jadi nyamuknya menggigit burungnya seperti itu. Oh gitu. Iya. Oh, jadi ketemu, jadi akhirnya kembali ke kita gitu ya? Betul. Aduh, bukan kayak flu burung ya. Kalau flu burung kan gitu sebagai vektor, tapi ini enggak. Ini mereka mengikut bertumbuhnya itu di hewan-hewan itu begitu. Gitu. Nah, itu dia. Ternyata kita tahu ya caranya ya. Oke, Dok. Nah, itu tadi gejalanya dimulai dengan kejang gitu kan ya. Ada panas, suhu panasnya ada panas gitu dok ya. Panas, kemudian biasanya awal itu akan ada panas, kemudian ada mual muntah, kemudian mual muntah dilanjutkan dengan kok panasnya nggak turun-turun, udah dikasih obat, paracetamol lah, panadol ini itu, tapi kok nggak turun. Terus tiba-tiba kok mulai jadi bengong, nggak bisa diajak omong, tidur terus. Nah, kemudian itu sudah masuk ke fase penurunan kesadaran hingga akhirnya bisa sampai kejang. Kalau sudah kejang biasanya sih orang tua pasti langsung bawa ke rumah sakit dong, gitu. Iya. Kemudian yang paling penting juga apa? Penanganan kejang. Kalau sampai kejang, jangan diganjel pakai sendok, gitu ya, karena itu akan melukai giginya. Cepat langsung dibawa ke rumah sakit, gitu. Nah, gitu. Masa inkubasinya berapa lama, Mbak Ikna? Masa inkubasinya itu dari mulai digigit sampai ada gejala panas ini itu memang cukup lama, antara 5 sampai 15 hari. Gitu. Oh, gitu ya. Cukup lama, nggak langsung ya, Dok. Betul, nggak langsung gitu. Jadi ini harus hati-hati karena seperti DB. Nah, seringkali di rumah sakit pun bisa kita ada kesalahan, yaitu ini sakitnya DB aja gitu. Padahal bukan. Ini suatu Japanese encephalitis. Jadi harus cepat-cepat dicegah. Pencegahan lebih penting daripada mengobati lah kalau dalam hal ini. Betul. Nah, berarti 15 hari. Betul. Ya. Pencegahannya gimana kalau nggak mau digigit nyamuk? Gimana Mbak Ikna kira-kira? Kasih kelambu. Betul, gitu. Pakai repellent, anti nyamuk. Iya, betul. Pakai yang anti nyamuk gitulah pokoknya. Ya rumahnya mesti dibersihin dulu, disemprot-semprot dulu sebelum tidur paling tidak gitu ya, Dok ya. Betul, di fogging terus ya. ada kegiatan Betul. Dok, sebenarnya begini, Dok. Memang nyamuk ini sebenarnya dia suka di tempat yang bersih atau di tempat yang lembab atau di tempat yang jorok gitu. Gimana sih dok sebenarnya nyamuk itu? Kan ini semua nyamuknya sama nih. Oh jadi semua nyamuk deh pokoknya. Entah itu nyamuknya DB, entah itu nyamuknya tadi apa dok? Hercules atau apa tadi dok? Kulek ya dok? Apa tadi nyamuknya namanya dok? Nah gimana dok? Namanya Kulex ya. Nah, dia pokoknya nyamuk itu bisa berkembang di tempat apa aja gitu ya, Dok. Nggak harus yang bersih, yang kotor gitu, Dok.
Jadi Menurut gini dokter, Mbak Egna, kalau kita mungkin dulu waktu SD atau SMP pernah belajar tentang malaria gitu ya. oh Nah, iya betul. nyamuknya malaria ini dia sukanya tinggalnya di air yang kotor ya. Jadi genangan air yang kotor dan airnya itu dan dia juga bisa tumbuh di tempat-tempat yang kurang bersih lah. Tapi kalau pada kuleks itu nyamuk perkotaan ya. Itu nyamuk kekinian ya. nyamuk kekinian dia justru bisa tumbuh di air yang bersih. Gitu. Jadi air yang air bak gitu-gitu dia bisa tumbuh. Makanya penting kalau misalnya kalau kita sering ya ada yang masukin sedikit cairan sabun ke bak mandi, itu penting supaya ketika nyamuk ini bertelur di bak, maka telurnya ini akan mati. Atau mungkin beberapa pakai abate malahan ya. Abate juga ada. Oh iya betul ya dok ya. Abate untuk membunuh telur nyamuk. Nah itu makanya harus hati-hati sekali dalam menyimpan air ya. Gitu. Kalau bisa sih sehari atau 2 hari sekali diganti airnya. Jangan terus menggenang di situ seperti itu. Nah, dan itu dok, tentunya ya kalau misalnya rumahnya pengap, tidak ada sinar matahari, banyak barang-barang bertumpukan, ini akan nyamuk makin suka untuk di sekitar situ. Dan apalagi kan nyamuk ini kan suka sama warna-warna gelap nih Mbak Egna, misalnya hitam, coklat tua. Nah, dia akan cenderung untuk hidupnya di daerah situ seperti itu. Oh gitu ya. Tapi ini membahayakan juga ya dok ya. Apalagi kalau jentik-jentiknya itu sampai kita nggak pernah melihat, kita nggak tahu-tahu udah jadi. Nah itu dia sudah membawa gitu. Tetapi nyamuk-nyamuk itu apalagi nyamuknya menggigit burung yang terjangkit seperti itu gitu kan ya. Nah dok, tadi gejalanya udah terlihat banget ya. Nah jika kejang dok, sebelum dibawa ke rumah sakit, itu kan pasti orang tua mengalami kayak grogi, kayak bingung gitu dok ya. Nah itu apa yang harus dilakukan? Memang biasanya satu, mereka mengambil kain ya atau sendok. Nah sendok itu salah ternyata, pernah kasih tangan gitu, tangannya yang sakit, tangan kita yang sakit. Nah menurut dokter penanganan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit kan biasanya di rumah tuh nervous dulu, bingung dulu gitu loh dok. Gimana dok? Betul. Jadi kalau yang pertama kali dilakukan itu adalah segera dilonggarin pakaiannya, gitu ya. Oh, oke. Dan pastiin tempatnya aman, jangan sampai dia kejang di tengah jalan gitu. Harus cepet-cepet dibawa ke pinggir gitu ya. Jangan sampai gitu ya dok ya. Aman dulu. Dan jangan diikat, dipaksa untuk jangan sampai kejang gitu. Wah itu paling bahaya ya, karena bisa diikat biar nggak gerak-gerak gitu. Ya, dicepet di dipakai paha itu ya kalau orang-orang sudah dicepet gitu. Nah, itu jangan dimasukin ya. dalam mulut apapun, mau sendok, garpu. Kadang kan kita masukin benda asing ya, karena bahaya sekali. Iya. Kalau misalnya itu bisa dok, kadang-kadang anduk dok. Anduk, iya betul, karena bisa masuk ke mulut seperti itu. Nah, dan kalau memang pasiennya itu kejang sekali, harus segera diposisikan terlentang, miring ke kanan ke kiri, badannya terlentang tapi kepalanya dimiringkan ke kanan dan ke kiri untuk mencegah jangan sampai kalau ada muntahan masuk ke dalam tenggorokan. Seperti itu. Dan tadi yang paling penting adalah jangan nunggu-nunggu, langsung bawa ke rumah sakit. Begitu. Jadi jangan dikit ya dok ya. Kalau beberapa pasien-pasien kita, baiknya yang anaknya sering kejang, ya memang punya riwayat penyakit kejang, biasanya mereka sanggugur seperti itu. Oh gitu. Jadi betul. Oke baik. Nah itu dia. Nah itu berarti virus atau bakterinya udah masuk ke dalam otak soalnya dok ya. Kalau masih sampai di selaputnya itu baru masuk ke meningitisnya dok ya. Tapi biasanya kalau sudah di selaput ya dia akan masuk ke dalam juga ya dok ya. Pasti akan berlambat laun. Bagian besar
akan masuk ke dalam otak begitu. Begitu ya. Oke dok. Untuk pengobatannya ini perlu waktu berapa lama dok? Perlu waktu berapa lama? Apakah untuk pengobatannya jika langsung tertangani itu butuh waktu berapa lama dan apakah akan ada timbul saat pengobatan itu seperti sequel, gejala sisa dan lain sebagainya? Mungkin nggak sih kayak Sangat gitu dok? mungkin. Jadi begini, pada encephalitis Japanese sampai saat ini belum ada antivirus dan antibiotik yang bisa dipakai secara standar untuk kasus ini, karena sampai sekarang pun penelitiannya masih jarang ya. Nah, gimana caranya supaya anak ini tuh ibaratnya jangan sampai kena? Ada vaksinnya Mbak Igna sebenarnya. Gitu. Sama seperti COVID, ada vaksinnya. Gitu. Nah, di vaksinnya itu mulai umur berapa? Mulai untuk anak-anak di atas 1 tahun sudah boleh vaksin, dan vaksinnya cuma 1 kali. Seperti itu. Oke, kalau yang encephalitis cuma 1 kali ya dok. Vaksinnya apa dok namanya dok itu dok? Itu diperuntukannya mulai dari bayi atau sesudah dia dewasa atau seperti apa dok? Mulai untuk anak-anak di atas 1 tahun sudah boleh vaksin Japanese encephalitis. Dosisnya dosis tunggal. Gitu ya. Begitu. Sama dosis seperti tunggal, varicella, cacar air. Cacar air juga vaksinnya sekali aja. Oke, benar. Nah, itu setidak-tidaknya dengan divaksin ini akan lebih mengurangi ya dok ya. Lebih mengurangi akibat dari itu. Nah, tetapi apakah vaksin itu berarti sudah menjamin dia benar-benar mengcover di berapa persen sih dok kira-kira kalau dengan vaksin itu? Setidak-tidaknya. Kalau untuk vaksinnya sendiri kurang lebih sekitar 80-90%. Itu bagus ya. Dan baik untuk anak-anak ya. Nah, untuk kalau misalnya kena pun itu dia mengurangi kurang lebih sekitar 50% kecacatan dan kematian. Dan itu besar loh, 50% itu. Iya, betul. Ini kan kasusnya encephalitis. Encephalitis itu ibaratnya infeksinya di otak gitu kan, wah paling susah kan kalau infeksi di otak loh gitu kan. Susah sekali. Gitu. Itu mengurangi 50%. Iya, betul sekali. Nah, betul. Dan mungkin ini ada saran buat yang kita merasa bahwa belum ada masalah apa-apa, lebih baik itu bisa dilakukan gitu kan ya. Mungkin itu lebih baik bisa dilakukan. Nah, mungkin bisa ke rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ya dok ya. Dan kalau mau vaksin itu mesti harus janjian dulu ya dok, paling tidak seperti itu. Nah, kalau dewasa pun juga bisa ya dok ya, yang belum gitu boleh dong gitu. Oh, boleh sekali. Ini kita rencana Mbak Igna, kita sekeluarga juga mau vaksin untuk Japanese encephalitis gitu. Oke. Karena melihat ini kok kita beberapa akhir-akhir ini kasusnya kok banyak gitu. Dan jadi memang ada peningkatan kasus seperti itu. Ya, dan ini Japanese encephalitis ini untuk vaksinnya juga mungkin tidak, ini barulah ya. Kalau yang beberapa waktu masih 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mungkin vaksin-vaksin sebagus ini belum ada ya dok ya? Mungkin atau 20 tahun yang lalu. Sudah lama ada Mbak Igna. Cuma orang jarang dengar. Jadi orang belum tertarik untuk vaksin seperti itu. Karena mahal ya dok ya? Harganya juga sebenarnya nggak mahal Mbak Igna. Harganya itu kurang lebih sekitar 350 ribuan untuk satu kali dosis. Seperti itu. Gitu ya. Nah baik. Nah ini sebenarnya tidak mahal ya, tapi ini penting sekali gitu. Penting sekali. Memang ada banyak beberapa kasus yang mengena, tetapi setidak-tidaknya dengan vaksin ini akan sedikit membackup lah ya. Jadi mengcover tidak terlalu parah, karena encephalitis ini nanti ada banyak yang ditimbulkan jika tertangani dengan baik, tapi masih ada efek-efek lain yang timbul, jadi kayak seperti up and down gitu dok. Bisa terjadi seperti itu ya dok ya? Betul. Jadi jangan kalau bisa jangan sampai kena Mbak Igna, karena kalau kena ini sebagian besar fatal.
kasusnya. Ya betul sekali. Kalau kena sebagian besar itu akan menjadi fatal. Tetapi kalau yang sudah kena nggak bisa lagi untuk divaksin ya. Jadi lakukan dulu sebelum kena Iya, ya dok ya. betul. Betul sekali. Oke dok, apakah ada terapi-terapinya? Apakah ada pengobatan dilakukan secara teratur jika ternyata memang mereka udah kena atau memang sudah kena dan ada akibat-akibat yang timbul gitu? Bagaimana dok? Tentu saja kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah kena, mungkin terus kemudian menimbulkan sampai kecacatan, terutama yang dicegah adalah jangan sampai quality of life-nya menjadi turun. Satu hal itu. Nomor dua adalah harus berusaha mungkin untuk menghindari terjadinya infeksi, karena melawannya dari pasien yang bed rest terus itu adalah nomor satu infeksi. Itu bukan dari penyakitnya sudah selesai, tapi misalnya karena tiduran terus jadi timbul luka di punggung, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian menjadi gampang infeksi paru-paru, seperti itu. Jadi musuhnya sendiri bukan penyakitnya lagi, tapi musuhnya adalah dari efek jangka panjang dari tiduran itu. Seperti itu, Mbak. Dari tiduran itu ya. Jadi memang ini harus ada kerjasama yang baik antara keluarga dari si penderita dengan dokter yang merawat gitu kan. Nah, ada ya memang harus kerjasama. Biasanya begini dok, jika kasus itu menimpa kepada keluarga atau pada anaknya atau siapa, biasanya di situ ada yang sudahlah. Nah, ada sebuah harapan yang mengatakan ya sudah pasrah gitu, tapi tidak melakukan apa-apa itu juga nggak boleh ya dok ya. Jadi harus berserah itu masih melakukan aktivitas seperti itu gitu. Tetapi menurut dokter, kalau kasus encephalitis ini cepat tertangani, berapa persen kesembuhan itu akan terlihat dok? Kira-kira. Jadi ya pasti ada kecacatan yang terjadi, ada tidak. Kira-kira menurut dokter jika tertangani dengan baik dan cepat. Jika tertangani dengan baik dan cepat, ya sebenarnya bisa mungkin 60% itu sembuh. Mungkin ya. Betul. Kalau tertangani dengan baik dan cepat ya, langsung antibiotik masuk, antivirusnya masuk, diberikan anti radang, semua langsung diberikan, itu bisa cepat. Tetapi rata-rata pasien-pasien kita yang datang itu datangnya kurang cepat, seperti itu, Egna. Iya, karena betul ya. Jadi kalau anak-anak dengan gejalanya baru demam aja kan kita nggak mungkin mikirnya suatu infeksi otak gitu kan. Pasti mikirnya yang lain dulu. Oh ini kurang cairan. Oh ini makannya salah makan. Oh ini misalnya diare. Oh ini apa yang lain. Pasti akan dipikir yang lain. Jarang sekali yang memikirkan bahwa ini adalah suatu encephalitis seperti itu. Betul sekali. Nah, itu dia ya. Jadi penanganannya harus segera cepat dan terjadinya saat kita digigit atau bergejala itu dalam 15 hari ya, Dok. Setelah 15 hari itu baru 5 baru kelihatan ada demamnya, ada kejangnya dan lain sebagainya. Itu dari 0 sampai 15 hari ya, Dok ya. Mungkin nggak sih sampai 5 sampai 15 hari. Nah, itu baru akan terlihat gejalanya gitu. Nah, berarti kalau andai kata begini, Dok. Ini dia lagi pergi gitu. Terus tiba-tiba saat pergi sampai 10 hari berarti dia terkenanya juga waktu dia bepergian itu, Dok. Betul? Iya, betul. Gitu ya. Jadi kenanya sedang bepergian, ya berarti ada di situ. Tapi harus segera tertangani begitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Ini pasti kasus ini banyak sekali ya. Jadi ini ada yang bertanya, Dok, melalui WhatsApp dan ada yang bertanya juga melalui karena ini live di FB IG ya, gitu kan. Nah, ini ada yang bertanya, Dok, kalau yang sudah terkena, nah ini terjadi sebuah kecacatan, kadang orang tua juga merasa nggak bisa apa-apa. Anak saya terkena sejak usia 2 tahun, nah sekarang sudah di usia 10 tahun memang tetap terjadi kecacatan. Apa yang harus dilakukan supaya dia jadi lebih baik? Nah ini kenanya udah 2 tahun dan sekarang udah 10 tahun, Dok.
sudah 10 tahun. Saya beri applause dulu untuk ibu atau bapak, ini ibu ya. Iya. Iya, Jelas dok ya. Pokoknya ini luar biasa ya. Ibu karena sudah berhasil merawat anak ini selama 8 tahun. Karena tidak mudah untuk merawat anak-anak yang post encephalitis ya. Itu tidak mudah. Saya beri applause dulu. Memang nomor satu pasti kalau merawat itu pasti bosan ya. Karena kok seperti ini terus gitu, sepertinya tidak ada perkembangan. Tapi jangan salah, jangan berputus asa karena anak-anak yang meskipun pernah kena encephalitis dengan biasanya kan memang ada kemampuan kognitif atau kepintarannya menurun. Tapi tetap mereka betul, tapi tetap bisa kita latih supaya mereka ini meskipun tidak bisa untuk keterbatasan fisiknya ya keterbatasan fisiknya, tapi tetap mereka itu bisa sedikit banyak ada kemandiriannya dan tidak menyusahkan orangnya merawatnya seperti itu. Harus tetap dilatih kalau mereka itu. Jadi orang tua jangan pernah bosan ya dok ya untuk bisa latihannya membuat banyak, anak nggak cuma latihan secara fisik, maksudnya bahkan tukang fisioterapi, ahli fisioterapi cuma untuk gerak-gerak bukan, tapi juga dilatih secara verbalnya, diajak untuk berbicara, kemudian diajak untuk mendengarkan seperti itu. Jadi mereka indera-inderanya itu enggak kemudian menjadi tumpul, tapi juga aktif ya. Harus dilatih memang. Dan itu susah. Harus dilatih. Kalau sudah 8 tahun itu melatih itu luar biasa, hebat. Betul ya dok. Jadi waktu masih awal-awal pertama gejala sisa itu nampak. Nah ini memang dibutuhkan orang tua yang memang ya siapapun lah yang di sebelahnya harus tetap berjuang ya dok ya. Untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, memang mungkin nggak dok ada gangguan-gangguan lagi yang datang seiring dengan kondisinya, karena dia nggak mungkin lagi gerak-gerak seperti biasa, gitu kan ya. Nah itu mesti tadi dokter bilang hati-hati juga bisa kemasukan virus lain, bisa kemasukan ini dan itu pasti akan terjadi. Apakah ada harusnya makanan-makanan atau seperti apa dok kira-kira pola-pola yang harus diberikan selama anak itu mengalami? Memang untuk makanan paling aman ada dilakukan pemasangan selang makan. Paling aman ya. Oke. Kenapa kok paling aman? Karena mencegah kejadian tersedak. Seperti itu. Ya. Karena kalau pasien tersedak itu, waduh, ngeluarin buburnya dari paru-paru itu setengah mati. Ya. Ngeluarin susunya itu setengah mati. Jadi lebih baik daripada tersedak, lebih baik dipasang selang makan. Selang makan ini adalah sesuatu yang tindakan yang paling alami dibandingkan diinfus makanan itu lebih tidak alami. Kenapa? Karena pemasangan selang makan ini membiasakan lambung untuk menerima makanan seperti itu dan juga mencegah dia tersedak tadi. Nomor 1 itu. Gitu ya. Jadi makanannya yang harus diperhatikan di situ. Ya memang perlu tindakan ya dok ya kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa makan ya, yang penting makan kalau bisa dengan mulut dengan bagus ya oke nggak apa-apa ya dok ya. Oh nggak apa-apa kalau dia makan nggak tersedak nggak apa-apa nggak masalah. Yang penting itu tadi karena kalau orang-orang yang pengalaman kita ya kalau tidak dirawat sendiri biasanya akan sering terjadi kejadian tersedak seperti itu. Iya betul ya. Nah, dok ada pertanyaan. Nutrisinya nutrisi harus diatur. Jadi kurang lebih ya paling baik adalah 3 kali makan dan 3 kali selingan seperti itu. Seimbang ya dok ya. Harus seimbang ya. Pagi selingan sama meskipun dia ada kekurangan pun tetap makanannya pun sama seperti orang sehat seperti itu. Oh gitu ya. Nah itu jenisnya jadi kita aja.
Jenisnya yang berbeda. Kalau kita kan makan nasi, kalau pasien dengan selang makan ya berarti makannya susu atau makan makanan enteral, Kalau atau dengan bubur halus seperti itu. Oke, nah ini dok, anak saya kena meningitis masih kejang dok saat ini, tetapi sudah dikasih obat kejang, kok juga tetap kejang, apakah ada masalah dengan obatnya ya? Pengen tahu dok, terima kasih. Nah, ini kena meningitis, ada obat kejang, tapi masih kejang. Nah, bagaimana dok ini? Kalau kita kan tidak bisa tahu, maksudnya ini obat kejangnya jenisnya apa seperti itu. Nah sebaiknya sih kalau memang masih kejang, kalau saran saya dibawa ke dokter anak atau dokter sarafnya untuk dievaluasi lebih lanjut. Kenapa kok masih kejang seperti itu? Karena memang tidak semua, maksudnya untuk pasien-pasien dengan post-encephalitis, post-meningitis itu gejalanya sangat bervariasi. Mulai dari penurunan memori, ada yang cuma gejalanya gampang lupaan gitu loh, baik. Nah, ada yang cuma gejalanya penurunan memori dok ya? Iya, gampang lupaan. Ada yang gejalanya, saya jadi kalau ngitung matematika kurang cepet gitu. Itu penurunan memori ya dok ya? Ini kognitif, kognitif gitu. Istilahnya menurun seperti itu. Nah, itu bisa di kalau pas penurunan memori apa ada latihan-latihan ya dok? Apa ada makanan-makanan yang bikin dia nggak pelupa gitu? Gimana dok? harus dilatih kalau seperti itu, Mbak. Gitu harus dilatih ya? Betul, harus dipaksa untuk dilatih. Meskipun ini kok gimana sih diajarin kok nggak bisa, nggak apa-apa. Dia ajarin terus ya. Iya. Oke, betul. Iya, ini ternyata ada satu pertanyaan lagi juga boleh nggak satu ya, silakan aja begitu, silakan aja. Terima kasih ya dok. Berarti harus dipaksa ya kalau dia lupa menghafal, lupa apa begitu. Tapi apakah anak dengan begini ini bisa mandiri ya dok? Terima kasih dari Bu Rani dok. Ya silakan dok. Kalau bisa mandirinya, kita harapannya memang bisa mandiri. Cuma memang butuh waktu. Karena misalnya anaknya umurnya 10 tahun, berarti kan ada keterlambatan perkembangan otak juga ya. Gitu. Nah, memang dengan berjalannya waktu itu biasanya kalau pelatihannya baik ini akan semakin baik juga kognitifnya, memorinya seperti itu. Tapi kalau semakin kita tidak melatih, dibiarkan saja, tidak dipedulikan, nah ini yang akan menyebabkan tambah berat dan anaknya ketergantungan lama-lama. Ya betul ya, jadi ketergantungan gitu kan ya. Sangat bergantung dari pengasuh orang tua atau gitu ya. Jadi yang pokoknya ada di sebelahnya mungkin ya. Nah itu dia akan sangat tergantung begitu. Oke, dok, anak saya beberapa tahun lalu memang kena meningitis. Sekarang kondisinya sudah lebih baik untuk kesehatan, tetapi masih ada kejang yang belum pernah berhenti. Apakah orang meningitis ini kalau kejang bisa berakibat fatal? Soalnya setiap kejang maka akan menjadi sebuah penurunan. Tetapi obat yang diminum itu juga sudah 3 kali. Kata dokter memang belum ketemu yang cocok. Terima kasih dok sarannya. Biasanya disingkat-singkat jadi saya bacanya pelan-pelan nih dok. Apa-apa. Ibu ya, terima kasih ya. Memang meningitis dan encephalitis tuh kita nggak ada yang mau kena ya, Mbak Igna ya. Orang itu kan penyakitnya berat sekali dan akibatnya fatal. Seperti itu. Nah, memang untuk penyakit meningitis dan encephalitis sendiri ini salah satu akibatnya bisa terjadi gerakan involunter namanya, bukan kejang. Gitu. Kalau kejang itu biasanya klonik gitu dok ya. Betul. Kalau kejang itu kan dia ada penurunan kesadarannya. Ini gerakan involunter aja. Dia sadar nih, tapi tangan gue nggak bisa berhenti nih, gitu loh.
Baik, nah. Cuma kan dia nggak bisa ngomong. Kalau misalnya kita bisa ngomong, tangan gue kok nggak bisa berhenti, mata gue kok kedip terus nih, misalnya gitu kan. Nah, ini nggak begitu gitu. Ini jadi, waduh, ini dengan dia kontak mata nggak ada, kemudian tangannya gerak terus. Nah, ini jangan-jangan kejang. Memang pasti kalau sebagai orang tua, apalagi yang orang tua yang sudah sering merawat ini, wah ini kejang kayak gini. Tapi jangan salah, bisa juga ada gerakan involunter tadi. Gitu. Oke. Nah, kenapa kok bisa ada gerakan involunter tadi? Ya, salah satunya karena ada kerusakan organik dari otaknya sendiri. Jadi memang bukan karena hormonal, bukan, tapi karena organiknya memang sudah rusak seperti itu. Sudah, iya seperti itu. Ya, ini kok banyak banget yang bertanya tentang kejang dan lain sebagainya ya, gitu. Saya kebetulan kan tahun 2009 itu, tahun 2009 itu anak saya juga kena radang selaput otak ya. Jadi dari meningitis akhirnya masuklah menjadi ensefalitis. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi benar kok ya, ini Bapak dan Ibu yang bertanya, kejang itu memang akan ada gitu. Tapi akhirnya bisa bebas kejang kok, bisa bebas kejang. Memang kita, perlu telaten. Terima kasih Dok, berarti saya termasuk orang yang dikasih tepuk tangan ini sama Dokter Ivan ya, gitu. Oh iya. Karena saya sudah memperjuangkan dari 2009 sampai saat ini. Kondisi tetap saya perjuangkan dan sampai bagaimana anak itu bisa mandiri banyak sekali. Tapi sukacita aja deh Dok ya, betul ya Dok ya, yang penting sukacita aja deh gitu. Oke, penting sukacita gitu. Nah Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok. Nah, kadang kalau saat kejang saya pas tidak ada di rumah dikatakan kejang, katanya nggak apa-apa, kata yang merawat. Tapi setelah itu anak saya jadi sesek, apakah bisa kehabisan oksigen saat kejang ya? Lalu akhirnya masuk ke rumah sakit. Kadang-kadang memang kalau yang merawat itu ya kurang kooperatif dengan kita, tetapi kalau kita tidak kerja, bagaimana untuk bisa memberi rawat terhadap anak? Terima kasih, Dok. Oke, jadi kalau betul ya, Dok, itu bisa nggak sih menyebabkan oksigennya turun? Bisa banget, Mbak Ikna. Bisa ya, Dok ya. Oh bisa, karena pada saat kejang saluran napasnya ini ketutup, gitu. Karena kan dia gini misalnya ya. Nah ini Iya. Nah akibatnya oksigennya dalam darah turun. Akibatnya hipoksia namanya. Sama kayak orang umumnya lah gitu. Makanya kalau anak-anak nih misalnya kejang langsung masuk ke rumah sakit, kita langsung bisa kasih oksigen nomor 1 gitu. Nomor 1 ya Dok ya. Jadi memang itu bisa kekurangan ya, tapi tidak apa-apa untuk orang tua tetap semangat ya. Ini banyak yang bertanya tentang masalah kejang nih ceritanya ya. Tetap semangat. Nah, selama ini di rumah sakit sendiri mungkin ada beberapa kasus yang ensefalitis ya Dok ya. Nah, betul. Karena kalau yang sudah terkena kan nggak mungkin bisa divaksin. Tapi kalau adik-adiknya atau kakaknya, mungkin ibu bapak yang belum kena, mendingan langsung ke rumah sakit untuk bisa ensefalitis, karena Japanese ensefalitis ini nggak mahal, dari dokter bilang kisaran di 300.000 gitu ya Dok ya. Nah, bagaimana di rumah sakit sendiri yang menangani kayak gini, mereka masih harus tinggal di rumah sakit. Biasanya kan dirawat ya Dok ya. Nah, maka akan mendapatkan banyak hal ya Dok ya, selama dirawat di rumah sakit. Maksudnya untuk pasiennya atau? Untuk pasiennya. Oh iya, kalau tentu saja dirawat sih enak ya. Iya, kalau dirawat di rumah sakit pasti kan kita holistik penanganannya ya. Jadi tidak hanya diperhatikan ya dari penyakitnya, tapi kita juga memperhatikan dari pasiennya. Patient center, di mana 1, makanannya, nutrisinya, 2, aktivitas gerakannya gimana, 3, kita perhatikan obat-obatannya udah cocok apa belum, 4, kita tidak cuma obat-obatannya, tapi kita juga lihat secara organik, secara hitam di atas putih, laboratoriumnya bagaimana, pasti semua kita perhatikan. Oh iya, betul ya, betul. Oke Dok, ini pertanyaan yang terakhir Dok. Dok, pasca ensefalitis, pasca itu setelah ya Dok ya, pasca ensefalitis bisa mengakibatkan natrium jadi tinggi ya Dok ya. Kenapa ya kok bisa begitu? Belum tentu ya, tergantung dari
makanannya yang dimakan juga. Dikonsumsi. Oh, gitu ya. Jadi ada pasien-pasien kita yang natriumnya malah rendah gitu. Karena gitu, apa? Dok? Karena ternyata makanannya bubur, terus bubur cair, terus nggak ada nutrisinya seperti itu. Nah, ada juga yang gulanya jadi tinggi karena dikasih minum susu, terus susu manis, terus seperti itu. Nah, itu dia ya, Dok ya. Jadi mesti harus seimbang ya. Oleh sebab itu makanya kita bisa juga tidak hanya tadi konsultasinya tidak cuma obatnya apa, tapi makanannya apa, kemudian olahraganya Terapinya apa? Seperti itu. Jadi tidak hanya satu sisi aja, tapi kita sisi-sisi lain dari suatu penyakit, perjalanan penyakit itu kita tangani seperti itu. Dan karena memang ini perlu gotong royong ya, Dok, ternyata ya. Betul, dan iya, saya merasakan sekali bagaimana dokternya, tapi juga ada perawat, fisioterapi, ada ahli gizi, pengasuhnya, orang-orang di sekitar pengasuhnya. Capek juga karena kadang sebagai pengasuh nanti akan diomelin sama yang tidak mengasuh. Gitu seringnya seperti itu. Betul ya, tapi tidak usah kecil hati deh ya untuk ibu-ibu atau orang tua yang ada anaknya yang terkena meningitis atau menjadi ensefalitis ya, itu pasti ada prosesnya begitu ya, tergantung virus sama bakterinya yang masuk bersahabat atau tidak gitu. Tapi tetap semangat aja deh ya. Nah, maka Anda mesti sering mengikuti acara Healthy Lifestyle bersama dengan rumah sakit. Ini dia yang bertanya satu terakhir, Dok, kalau yang ngomong pas tidak Dokter Ivan mau tanya tentang ensefalitis, jadi nggak bisa ya, Dok? Terima kasih. Oh, boleh. Ya, Dok, silakan Dok dijawab, Dok. Gimana? Kalau apa? Jadi intinya dia selalu mengikuti acara ini karena anaknya kena meningitis. Tapi boleh nggak sih kalau saat talk show tiba-tiba dia tanya tentang anaknya yang kena meningitis gitu, boleh nggak gitu kira-kira? Oh, boleh sekali. Boleh banget ya. Boleh banget, semua dokter akan menjawab sebisanya, begitu ya, Dok ya. Nah, tapi ada saran, Dok, yang terakhir mungkin sekaligus sebagai closing statement, Dok, untuk mereka-mereka orang tua, boleh nggak sih dia mengadakan second opinion? Mungkin, saya perlu datang ke rumah sakit Panti Wilasa deh, mau konsultasi untuk bisa bertanya-tanya gitu. Boleh dong ya, Dok ya, untuk ahli gizi atau apa gitu. Bisa ya, Dok ya? Bisa. Nanti bisa kita arahkan, bisa ke dokter gizi untuk pemenuhan gizinya, kemudian ke fisioterapi supaya ada gerakan-gerakan atau misalnya ada hal-hal yang bisa dilatih. Kemudian dokter umum, untuk kalau dokter sarafnya susah ditemuin atau dokter anaknya susah ditemuin, nggak apa-apa konsultasi ke dokter umum. Nanti kita bantu pasti untuk kita konsultasikan juga lagi ke dokter spesialisnya. Iya, betul ya. Rumah sakit Panti Wilasa siap membantu untuk kita semua, Dok. Silakan, Dok. Ada pesan sehat, pesan semangat yang mau dibagikan buat kita semuanya. Ini kita semua nih ya, supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas kita hari ke hari. Nomor satu pesan saya untuk yang merayakan Lebaran nih ya, ini kan udah mau Idul Fitri nih, jangan makan terlalu banyak supaya tahun depan bisa makan lagi. Ya. Oke, betul Dok, setuju. Terus Dok, pesan kedua, Dok. Pesan kedua, kalau misalnya nih ada orang tua yang saat Lebaran ini tidak bisa untuk pergi, kita dari Panti Wilasa ada layanan untuk pasien-pasien lansia, yaitu dengan kamarnya kamar VIP, kemudian pemeriksaan, dapat pemeriksaan rutin juga. Kalau mau cek darah boleh, mau cek darah juga boleh. Dapat makanan 3 kali sehari, boleh pilih makanannya. Maksudnya dititipin gitu, Dok ya? Betul. Gitu. Oh, jadi sekarang ada untuk penitipan jadinya ya, Dok? Betul. Jadi dititipin, terus, Dok? Ada konsultasi gizi juga, dan siap untuk kami antar jemput. Jadi nggak usah takut,
bisa langsung kami antar, kami jemput, nanti pulangnya hari apa kita antar gitu. Oh gitu. Nah jadi wah ini keren banget. Sekarang ada nggak datang ke rumah, kalau ke rumah kan namanya home care nih. Tapi karena ini ada orang tua yang mesti harus ditinggal, tetapi untuk mau aman bisa hubungi. Jadi janjian dulu ya dok ya. Yang jelas kamarnya banyak sih ya dok ya. Kamarnya Aman. banyak sih yang jelas ya. Nanti kita sediakan kamar yang paling baik gitu. Paling baik jadi untuk orang tua, karena kan orang tua ditinggal pergi nih ya. Ya siapapun lah orang tua atau siapa gitu. Tapi untuk orang yang mandiri atau nggak mandiri dok? Mandiri nggak mandiri bisa. Oh bisa ya. Wah keren banget. Ini Cipto ini punya terobosan baru nih ya. Ini istilahnya apa dok? Nanti kalau orang mau tanya, ini namanya rawat apa dok? Gitu. Gimana dok? Misalkan ini mendengarkan tuh, waduh mau gitu. Ini namanya rawat apa? Nanti kalau telepon tanyanya rawat apa? Kalau kita lebih ke bilangnya apa namanya penitipan untuk lansia ya seperti itu. Oh, cuma penitipan lansia ya. Tuh nggak usah takut. Maksudnya, oh nanti perawatnya galak-galak, tenang, kita nanti semua sudah kita briefing untuk seperti itu. Iya betul ya. Jangan takut, Panti Wilasa Dokter Cipto. Kalau Anda menemukan ada perawatnya yang nggak benar, tinggal dilaporin aja. Pasti semuanya akan baik. Ada pesan ketiga dok. Ada pesan ketiga dok. Nah itu pesan kedua loh ya. Pesan kedua itu begitu nih. Pesan ketiga dok. Untuk nomor teleponnya yang tadi Mbak Igna belum. Nomor teleponnya bisa. Oh iya. Berapa nomor teleponnya? 0813 9303 7574 7574 ya. 0813 9303 7574 ya dok ya. Betul. Nah ini saya simpan, pasti setelah ini saya banyak yang telepon ini, makanya saya simpan ya. Boleh tanya sama saya, di DM juga boleh, atau di WhatsApp juga boleh, saya akan kasih nomornya. 0813 9303 7574. Ini khusus untuk lansia, rawat lansia ya, di rumah sakit ya. Inap apa dok ini namanya dok? Ya pokoknya khusus untuk lansia. Begitu. Untuk biayanya kita mulai dari startnya dari 750.000 per hari. Ya tadi dengan fasilitasnya kamar dan makannya 3 kali seperti itu. Makan 3 kali ya, ini seperti hotel nih berarti ya. Hotel malah nggak ada dokternya, ini udah plus dokter ya dok ya? Sudah ada. Aman. Oh aman. Pokoknya 700 itu tinggal biarkan beliaunya ada di situ menikmati gitu. Itu satu orang ya dok ya? Satu kamar satu orang ya? Satu orang. Oke, baik. Oke, kalau bisa ngumpulin 10 orang nanti kita kasih agak khusus deh. Oh gitu ya. Oke, baik. Ya kumpulin 10 orang boleh nih ya, rame-rame. Ya. Kalau bisa 10 orang harga khusus. Siap. Oke, baik. Pesan sehatnya dok yang ketiga ini, pesan sehatnya buat kita semua nih ya. Masih ada yang bertanya, dok, Dokter Ivan kapan lagi mengisi? Ditunggu. Aku ya. Terima kasih sekali. Iya, silakan dok, pesan sehatnya dok. Tadi yang paling penting ya makan, terutama makan makanan nanti untuk Lebaran ini kalau bisa jangan terlalu banyak ya, karena makan 1 sendok sama makan 1 panci rasanya sebenarnya sama gitu ya. Yang penting kan kita sehat, tahun depan kita bisa kumpul lagi sama orang-orang yang kita cintai, betul. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi tambahan mungkin dari Dokter Yosef tadi juga pesan untuk paket persalinan kita masih ada, ya. Untuk operasinya kita menggunakan jenis operasi yang ERAX yang cuma 1 hari sudah tidak sakit. Seperti itu ya. Kita tersedia mulai dari kelas 1 dan VIP seperti itu. Dari kelas 3, 2 dan 1. Juga untuk persalinan normal juga kita bisa untuk layani seperti itu. Sebentar lagi kita akan ada ini Mbak Igna, kamar untuk bersalin baru. Jadi 1 orang 1, jadi bisa bersalin di kamar seperti itu. Oh gitu ya. Jadi membuat saat melahirkan
tidak ada pikiran yang membuat horor gitu ya dok ya. Betul. Semua jadi Ditemani senang sama gitu. suami juga boleh. Sama Boleh. suami boleh gitu. Kalau suaminya Bahagianya kayak kuat apa tapi ya? kalau suaminya kuat, kalau suaminya nggak kuat, nggak usah nemenin. Iya, berarti di luar aja gitu. Tapi kebanyakan sekarang kok pada suami-suami pada berani ya dok. Sekarang suami-suami kekinian tuh pada berani bukti bahwa dia cinta gitu. Bukti bahwa dia cinta ya dok. Pingsan soalnya Mbak Ikna. Oh gitu ya? Waduh, kalau kayak gitu pasiennya jadi 2 dong. Yang melahirkan istrinya, yang pingsan suaminya nanti. Terus gimana dok? Terus terus setelah itu dok? Langsung secepatnya. Oh, baik ya. Untung di rumah sakit dok, itu kalau di rumah bingung ini ya. Nah, kayak gitu. Baik dok, terima kasih sekali. Terima kasih sekali untuk informasinya. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang jelas akan membuat kita makin dekat dengan masyarakat rumah sakit dan membuat kita semakin sehat, bisa menata di kemudian hari kita dengan lebih baik. Karena sehat itu murah, sakit itu mahal. Ya dok ya? Seperti ya, itu. Dokter Ivan, terima kasih. Iya. Nah, bagus kan? Pasti ini berguna buat kita. Iya, Miss. Saya jadi pintar. Apalagi dokternya ganteng. Rasanya pengen sakit biar diperiksa. Ya, udah Mbak. Tahu nggak, sehat itu murah, sakit itu mahal.